Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi ini. Kita ada di tahun yang baru, tentunya berkat juga baru, pengalaman juga baru, dan kesempatan juga baru, Saudara. Mari kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami ingin merenungkan kembali firman-Mu. Perjumpakan kami dengan sang firman, yaitu Yesus sendiri. Roh Kudus, Engkau bekerja mengurapi kami semua, juga hamba-Mu. Mampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik dan mengerti dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Yunus pasalnya yang ketiga ayat yang kedua. Dari ayat yang pertama saya bacakan, saudara. Judulnya Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi kalau di ayat yang pertama dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Berarti ada yang pertama, saudara. Kalau ada kedua, ada yang pertama. Tema kita pada pagi hari ini adalah firman berbicara. Jadi firman berbicara kepada Yunus. Firman berbicara kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih. Dalam hal ini Yunus dipilih untuk pergi ke Niniwe, ke kota yang besar itu. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Di pasal yang pertama Yunus melarikan diri ke Tarsus. Tetapi kedua kali Tuhan berbicara di pasal yang ketiga ini bahwa pergi ke Niniwe. Dan Yunus mengambil kesempatan yang kedua ini. Saya tidak tahu saudara dan saya mempunyai kesempatan apa. Adakah kesempatan yang pertama yang diabaikan? Mari kita kerjakan ketika Tuhan berikan kesempatan kembali pada saudara dan saya. Kesempatan mungkin dalam melayani. Apapun yang merupakan tugas kita untuk dapat melayani Tuhan. Kerjakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan itu hilang, saudara. Saya yakin ketika Tuhan sudah mempercayai saudara dan saya, memilih saudara dan saya, Dia tidak pernah menggeser kepada orang lain. Pilihannya itu tetap. Makanya buah itu pun tetap, saudara. Ketika Tuhan pilih Yunus, Dia tidak alihkan pilihannya. Yang kedua kali pergi ke Niniwe ke orang lain. Tidak, tetap kepada Yunus. Berkatnya tetap. Rancangannya tetap. Rancangan damai sejahtera, tidak ada kecelakaan. Itu tetap, saudara. Ya, demikian juga rancangan itu buat saudara dan saya, itu tetap, saudara. Sebab itu kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kesempatan jangan menunda untuk memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Sebagaimana Yunus mendapat perintah untuk mengadakan satu KKR yang besar, penginjil yang besar, menyampaikan pesan firman Tuhan kepada umatnya yang sudah jauh dari Tuhan yang ada di kota Niniwe. Yang melakukan satu tindakan yang jahat. Tuhan berbicara melalui Yunus untuk menyampaikan pesan ini. Ya, dan kesempatan yang kedua Yunus kerjakan dengan baik. Dia pergi ke Niniwe, menjangkau orang-orang Niniwe. Kita tahu dalam kisah ini orang-orang Niniwe bertobat, saudara ya. Kata daripada bangun segera, ya, bangun, pergilah ke Niniwe. Dalam bahasa asli Ibrani artinya kum, halak, yang mempunyai arti bangun, pergi, segera. Jangan berlambatan, jangan menunda-nunda. Ya. Bangun, pergi segera. Pergi laksanakan apa yang merupakan apa yang saudara harus lakukan. Lakukan segera, saudara. Karena kesempatan ini kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Ketika kita harus menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada, saudara.
Saya yakin dan percaya saudara mempunyai pengalaman yang baik dengan Tuhan. Mungkin ketika saudara berdoa Tuhan dengarkan. Mungkin ketika saudara berdoa Tuhan bilang tunggu. Atau ketika saudara berdoa Tuhan bilang tidak, saudara. Itu pengalaman kita dengan Tuhan, saudara. Ceritakanlah itu, saudara. Sebagaimana kalau kita kuliner kita menceritakan. Bagaimana kalau kita mempunyai hobi-hobi tertentu kita menceritakan. Mungkin hobi mobil, hobi trekking, hobi sepeda. Kita ceritakan apa yang merupakan exciting, saudara. Saya yakin saudara mempunyai sesuatu yang exciting bersama dengan Tuhan. Ceritakan. Kalaupun Tuhan ternyata tidak menjawab iya dalam doa kita. Karena Tuhan jauh lebih tahu tentang hati kita, tentang keberadaan kita. Setingginya langit dari bumi. Demikianlah Tuhan sangat mengetahui. Artinya ketika kita menceritakan hal itu, saudara pun yang Tuhan jawab tidak, saudara tetap beriman. Itu mendatangkan kekuatan bagi si pendengar, saudara. Satu kali saya pernah mendengar satu kesaksian dari seseorang yang cukup saya prihatin melihatnya karena menderita satu penyakit yang boleh dikatakan cukup parah, saudara ya. Tapi ketika saya menjumpai, saya ingin memberikan kekuatan. Saya mendapat kesaksian dari orang itu betapa Tuhan menyertai dia. Saya lihat dia belum sembuh, tapi begitu kuatnya dia bahwa Tuhan menyertai saya. Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Sekian lama saya menderita penyakit ini, tetap saya mengiring Tuhan dengan baik. Saya percaya kepada Tuhan. Dan itu bukan saya yang memberikan kekuatan, tapi saya yang mendapatkan kekuatan, saudara. Ceritakanlah firman Tuhan apa adanya, saudara. Berpengalaman apapun dengan Tuhan. Sama seperti ketika Yunus masuk ke Niniwe. Sampaikan firman Tuhan yang Tuhan beritakan. Firman Tuhan sudah katakan dalam amanat agung Matius 28. Sampaikan, saudara. Pergilah, saudara. Yang sederhana. Seringkali saya berjumpa dengan seseorang. Mungkin saya tidak kenal. Karena saya sering lewat. Saya jumpai, saya mulai berkata satu dua patah kata. Kalau kira-kiranya orang itu memberikan respon yang baik, saya mulai berkata yang lain. Tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tentang apa yang Tuhan rancang kepada setiap manusia. Dan akhir saya tutup selalu, Tuhan memberkati Bapa, Tuhan memberkati saudara. Dan perkataan itu membuat saya pun dihiburkan, saudara. Ya. Sampaikan, saudara, jangan menunda kesempatan untuk memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa hari-hari ini. Mari, saudara, kita dalam satu program Allah yang besar untuk memenangkan jiwa. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan pribadi, saudara. Mungkin ada penginjilan melalui radio, melalui YouTube, melalui apapun, tapi penginjilan pribadi, person to person, itu akan touch, saudara, akan menyentuh, saudara. Karena person to person itu akan berjumpa, merasakan hal yang sama. Terlebih kalau kita sama-sama lebih dekat dan kita sama-sama bisa berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Yang menjadi kerinduan saya tentang firman Tuhan ini, saudara dapat menjangkau jiwa-jiwa. Menjadi renungan kita pada hari ini, yang pertama, jangan menunda kesempatan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, berarti saudara dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, sudahkah kita menceritakan Yesus kepada orang lain? Pribadi Yesus kepada orang lain. Yang ketiga, saksikanlah apa adanya pengalaman keteguhan iman saudara bersama dengan Tuhan. Apa adanya, saudara. Haleluya. Ayat mas kita pada pagi hari ini. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-31. Yang berkata demikian, saudara. Kisah Rasul 28 ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau sudah menetapkan kami, memilih kami untuk menjadi saksi-Mu. Urapi kami semua untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Di dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam kuliah kami, dalam pergaulan kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Engkau percayakan, Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Berkat Allah menyertai umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.